sebagai data pembanding dan juga membantah begitu ya terjadinya tren penurunan bahwa hasil dari data internal justru rebound begitu. Nah, kemudian tadi juga dikatakan oleh Mas Aryo adalah meyakini hanya dua putaran gitu ya. Rasanya tidak mungkin untuk terjadinya satu putaran. Kalau Bang Aceh bagaimana Bang Aceh? Masih meyakini bisa menang satu putaran atau bagaimana? Ya, pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Polster yang telah melakukan survei, dan survei tersebut tentu sangat membantu kami dalam rangka memetakan dinamika menjelang Pilpres 2024 ya. Dan kami sangat tahu bahwa lembaga-lembaga survei tersebut selama ini telah menunjukkan kredibilitasnya, sehingga kita dapat memotret bagaimana peta suara menjelang pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Yang kedua, tentu bagi kami, kami harus terus bekerja keras untuk memastikan agar target kami tentu sebagaimana yang diketahui, kami ingin satu putaran, karena satu putaran tentu akan banyak berdampak positif ya, terutama bagi kepastian politik, selain bahwa memang tentu polarisasi di tengah masyarakat pasti akan diatasi gitu ya. Dan bagi kami tentu hasil survei ini akan semakin melecut upaya kami dengan melakukan berbagai langkah-langkah ke depan. Pertama, tentu kita tahu bahwa nanti akan ada 4 kali lagi debat Capres-Cawapres. Kami akan memaksimalkan debat Capres-Cawapres. Dari berbagai survei yang dilakukan, ternyata ada dampaknya dari debat Capres-Cawapres tersebut. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dari rilis berbagai lembaga survei mengatakan, terutama pasca debat Capres-Cawapres, itu ada dampak elektoral yang didapatkan oleh pasangan capres kami. Dan pada awalnya kan masyarakat underestimate terhadap Mas Gibran sebagai cawapres, namun dengan tampilan yang gemilang pada debat yang kedua, membuat masyarakat terutama swing voters, kemudian yang undecided voters memberikan dukungan yang sangat luas terhadap Mas Gibran dan pasangan kami Pak Prabowo. Dan ini menunjukkan bahwa trennya sangat positif. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam 2 minggu atau sebulan sebelumnya, kita lihat bahwa survei Prabowo Gibran itu menunjukkan tren 41%, sekarang terus naik menjadi, yang terakhir indikator politik Indonesia menyebutkan hingga 46,7%, dan kami akan terus dorong agar target kita satu putaran bisa terlampaui. Tentu dengan cara memastikan bahwa kami akan mengkampanyekan, mensosialisasikan program-program kami ya, dan kami tentu tidak dengan cara menyentil atau menyindir atau menjelek-jelekan pasangan lain ya. Yang kami tawarkan adalah program visi misi gitu, Mbak. Jadi targetnya satu putaran begitu ya. Nah, saya ke Prof Karim kalau begitu. Prof Karim, jadi kubu 02 masih meyakini targetnya adalah satu putaran, dan belakangan memang kencang narasi satu putaran ini, bahkan dibumbui dengan isu penghematan biaya pemilu begitu ya. Apakah masuk akal sebetulnya, Prof Karim? Ya, menurut saya klaim-klaim kemudian spirit itu sah ya, dikembangkan oleh tiap kekuatan. Tetapi faktanya kalau kita melihat hasil survei yang sangat optimistik itu, kenapa saya bilang hasil survei sangat optimistik? Karena beberapa survei merilis tingkat persentase mereka yang belum memutuskan atau mereka yang masih ragu itu jauh lebih kecil dari tingkat golput tahun 2019 yang mencapai 18,1 gitu ya. Hanya Kompas yang realistik dari sisi ini ya, jumlah mereka yang belum memutuskan itu sekitar 20%. Nah, jadi menurut saya
bisa saja klaim seperti itu, tapi bagi saya sebagai penonton yang menikmati proses begitu ya, tidak begitu penting mau satu putaran, mau dua putaran, sebab bagi saya yang penting adalah bagaimana ketiga kandidat ini melakukan politik adu manis gitu ya, saling menunjukkan keunggulan, kebajikan, karena spirit demokrasi yang republik itu kan intinya pada kebajikan. Nah, tetapi sekali lagi meskipun demikian, basisnya survei tadi Kang Aceh menyebut hanya 46 gitu ya, belum sampai ke 50 lebih gitu ya. Padahal sisa waktu menjelang pemilu kan sekitar 40 hari lebih lah dikit. Nah, dalam pola-pola kampanye sebelumnya sampai hari ini, saya belum melihat sebuah mutasi yang berarti dari pola kampanye yang dilakukan. Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat masih seperti itu, kemudian kunjungan-kunjungan umumnya dilakukan ke pasar, ke kelompok-kelompok tertentu, hanya berbeda dari sisi misalnya jumlah warga yang hadir itu memang berbeda, kemudian bagaimana ramainya baliho terpasang memang berbeda, iklan di media memang berbeda. Perkara debat memang kita yakin ada pengaruhnya. Tetapi dari kajian komunikasi politik, orang menonton debat juga tidak seperti orang membeli bensin gitu ya, dimulai dari nol. Orang menonton debat itu biasanya dipandu oleh predisposisi yang sudah terbangun. Jadi tingkat keyakinan mereka akan mengarahkan penilaian mereka terhadap hasil debat. Apakah debat bagus hasilnya atau kurang bagus hasilnya, lebih dipengaruhi oleh persepsi yang sudah terbangun sebelum debat. Nah, jadi menurut saya dalam 40 hari ke depan, saya juga tidak melihat ada tanda-tanda akan ada lompatan yang berarti, melihat pola yang sudah berlaku, jadi polanya akan seperti itu, dan memang faktanya kan susul-menyusul itu berlangsung antara paslon 01 dan 03, jadi nyaris seperti berebut di runner up. Meskipun saya tidak percaya ini sebagai hasil akhir, karena seperti yang dikatakan tadi, memang fungsinya itu untuk memetakan kekuatan masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pasangan untuk meningkatkan spot-spot yang memang masih dinilai belum efektif gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa tingkat masyarakat yang belum memutuskan itu masih besar, maka menurut saya ini masih memberikan kesempatan yang terbuka untuk mencurahkan segala upaya politik adu manis itu, sehingga sampai tiba pada 14 Februari bisa kita ketahui hasil akhirnya seperti apa. Jadi saya tidak membantah hasil survei, tetapi saya meyakini kok tingkat jumlah mereka yang mau belum memutuskan itu saya yakin jauh lebih besar dibanding yang disebut dalam survei terakhir-terakhir itu. Baik, undecided voters-nya masih lebih besar harusnya begitu ya yang diyakini oleh Prof. Karim. Kemudian tidak ada tanda-tanda lompatan bahwa bisa satu putaran begitu ya Prof. Karim. Tapi nanti saya ingin ke Mas Teguh untuk menanyakan hal ini, apakah narasi satu putaran itu by design sebetulnya? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News.